Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's say Bismillahirrahmanirrahim to open our class this morning. Student, this morning we are going to talk about a new topic for you. Here it is, students. Look at the first slide. There are 3 sentences here, exactly 3 question sentence. What are the mean of this question? What I must to do? What I must to do mean apa yang harus aku lakukan? What I have to do? Apa yang harus aku lakukan juga? What I should to do? Juga apa yang harus aku lakukan. So, what is the differences of these 3 sentences? Okay. Jadi apa yang membedakan dari ketiga kalimat ini? Kalau semuanya sama, nah di sini sudah muncul ya, muncul sebuah gambar. There are a set picture. Kalian lihat gambar pria ini. Ya, dia nampak menyedihkan because he is sick. Ketika kalian melihat gambar yang menyedihkan ini, anak-anak, kalimat apa yang akan keluar dari mulut kalian, atau kalimat apa yang terlintas di benak kalian? Ya, kalian pasti menyarankan dia, atau kalimat yang pertama adalah dia harus pergi ke rumah sakit atau dia harus menemui seorang dokter. Jadi kalimatnya seperti ini. You must visit a doctor. Jadi di sini yang Bu Nafi tekankan kalimat, lihat kalimat must ini. Must di sini sama dengan ini, must juga kan. Ini mempunyai arti harus. Jadi ketika dia sakit, dia harus pergi ke dokter. Mempunyai arti harus. Harus yang bagaimana? Mas ini mempunyai arti keharusan untuk dirinya sendiri. Jadi dia harus pergi ke dokter untuk kesembuhan dirinya sendiri. Jadi orang lain tidak terpengaruh ketika dia tidak pergi ke dokter, dia akan sakit, dampaknya dirasakan oleh dia sendiri. Itu kata mas. Lalu kenapa setelah kata mas ini adalah kata kerja, anak? Kenapa Bu Nafi beri warna merah? Tentunya ini adalah hal yang penting. Kita akan tahu ini nanti di belakang. Oke? Berikutnya next is the second picture. Look at this. Jadi ini ada several young people in a restaurant sedang menunggu kehadiranmu. Jadi kalau kalian sedang ditunggu oleh temanmu, kira-kira apa yang dikatakan oleh orang yang ada di dekatmu? Kamu sedang ditunggu teman-temanmu. Yang dikatakan pastilah you have to come to the restaurant. Lihat ini, yang Bu Nafi bikin kalimat miring, kata-kata yang tercetak miring ini, anak. Sama dengan I have to, sama artinya seperti must, yaitu harus. Bedanya apa? Keharusan pada have to ini adalah keharusan pergi dengan teman-temannya karena teman-temannya telah menunggu. Jadi dia harus pergi ke restoran ini karena teman-temannya sudah menunggu. Seandainya dia tidak pergi, maka teman-temannya yang akan kecewa. Jadi berpengaruh terhadap orang lain. Kata have to, harus ini. Berikutnya, anak-anak. Look at this next picture, everybody. Look at this. Jadi ini ada sebuah gambar di mana seorang wanita sedang berbaring di rumah sakit. Kalau dia ibumu atau saudaramu, what you should do?
Look at this. Apa yang akan dikatakan oleh orang yang ada di dekatmu kira-kira? Ya, you should go to hospital because your mom there. Kamu harus, jadi should ini juga mempunyai kata arti harus. Kamu harus pergi ke rumah sakit karena ibumu ada di sana. Harus yang bagaimana? Sebuah nasihat. Jadi keharusan yang merupakan sebuah nasihat. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar tadi dapat disimpulkan bahwa ini dia kesimpulannya bahwa must mempunyai arti harus, di mana keharusan yang akibatnya berdampak pada diri sendiri atau orang lain tidak berpengaruh dengan dampaknya. Yang kedua, have to. Have to juga mempunyai arti harus, hanya keharusan yang akibatnya berdampak kepada orang lain. And then should juga mempunyai arti keharusan, hanya bedanya penggunaan kata should adalah keharusan yang merupakan sebuah nasihat untuk dilakukan. Nah, anak-anak, kata must, have to, dan should itu adalah sebagian dari apa yang disebut dengan modals. Apa sih modal itu? Modals adalah kata bantu yang mempunyai arti. Tentunya sebelum ini kalian sudah pernah mendapatkan modals yang tidak mempunyai arti, yaitu kata do dan does. Do atau does itu adalah termasuk kata bantu, hanya dia tidak mempunyai arti. Okay, everyone, all the modals here also have negative sentence. Here it is. Berikutnya, nah ini dia bentuk negatif dari must, yaitu must diikuti oleh not, disingkat menjadi mustn't, yang mempunyai arti harus, tidak, atau dilarang. Kalian dilarang. Kemudian untuk have to tidak menambahkan not setelah have, tetapi harus menggunakan kata bantu do atau does, diikuti oleh not, baru diikuti oleh have to, yang mempunyai arti sama, harus, tidak, atau dilarang. Berikutnya should diikuti oleh not, mempunyai arti jangan, disingkat menjadi shouldn't. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari dari ketiga modals tersebut merupakan bagian, that is a part of obligation sentence. Apa sih obligation sentence itu? Obligation adalah kalimat yang menunjukkan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, model-model ini anak-anak juga mempunyai ini contoh-contoh ya. Bu Nafi sudah membuat contohnya di sini. Ini, you mustn't go to the party. Kamu dilarang pergi ke pestanya. Memangnya kalau dia pergi ada apa? Ya mungkin akan terjadi keributan, atau mungkin dia akan sakit dan lain-lain. Berdampak pada diri sendiri. You mustn't eat the food. Dia dilarang, she mustn't eat that food. Dia dilarang makan makanan itu. Mungkin dia alergi atau apa kalau dia makan ini. Jadi berdampak pada diri sendiri. He don't have to say something to his friend. Dia tidak harus berbicara apapun kepada temannya. Dia tidak harus berbicara apapun kepada temannya, karena nanti mungkin kalau dia bicara akan menimbulkan gosip, akan menjadikan perpecahan dalam berteman mungkin ya. Kemudian berikutnya, you shouldn't buy that expensive clothes. Ini adalah sebuah saran, kamu jangan membeli baju mahal itu ya, sebuah saran. Kemudian apa anak-anak, kenapa kok di sini kira-kira kenapa kok Bu Nafi berikan setelah model-model itu Bu Nafi beri warna merah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, itu adalah ciri
penggunaan modal. Setelah modal harus diikuti oleh verb 1. Kata go, eat, say, buy, visit, come tadi adalah verb bentuk pertama. Demikian anak-anak ya. Nah, berikutnya. Next. Can you find which other application sentence? Jadi di sini akan ada Penawi tampilkan 3 dialog ya. Kira-kira kalian bisa nggak menebak yang mana kalimat obligation atau keharusan? Nah, ini dia kalimat dialog pertama, the first dialog. Mom, I have to go to school early tomorrow. Why? Because tomorrow is my picket schedule. Jadi I have to go. I have to go. Ini adalah kalimat obligasinya. Kenapa? Kalau dia nggak pergi, kalau dia tidak pergi, maka kelas akan kotor. Dan yang menikmati kekotoran kelas bukan dia sendiri, tetapi juga berdampak pada orang lain. Okay, the second dialogue. Can you find it? Where is the obligation sentence? Yeah, you are right. If you answer I must go to my grandma's house next Saturday. Jawabanmu tepat ketika kalian menjawab ini. Saya harus pergi ke rumah nenekku pada Sabtu yang akan datang. Next, this is the last. Oh God, I lost my identity card. What I should to do? You should go to the police office soon. Yes, I think so. Yang mana kira-kira anak-anak obligation sentence-nya? Iya, ini merupakan obligation sentence yang berjenis nasihat. Kalau kalian menjawabnya you should go to the police office soon, berarti kalian sudah paham mana yang disebut dengan obligation sentence. Okay, students, that's about obligation sentence. I hope all of you get the point from that explanation. Thanks for your time and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.